Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rimba Ferdianto, Prodi Ekonomi Pembangunan, Stambuk 2017. Ini adalah orasi, obrolan menginspirasi. Menurut Abang ikut serta dalam organisasi itu penting atau enggak? Ikut serta dalam organisasi menurut saya itu sangat penting. Karena itulah poin utama kenapa kita memilih kampus. Ataupun kampus yang memang benar-benar bisa menunjang organisasi itu sendiri. Karena di situ diajarkan tentang bagaimana kepemimpinan, tentang bagaimana kerjasama antara teman-teman kita, antara individu. Itulah wadahnya organisasi yang nggak kita dapatkan di ruang lingkup belajar di dalam kelas. Jadi kita harus bisa mengikuti organisasi itu agar kita bisa mengetahui apa sih itu kepemimpinan dan lain sebagainya. Untuk dunia kerja pun organisasi itu sangat penting bagi saya. Karena lingkungan kerja itu diatur ataupun dipimpin dari organisasi itu. Ada tupoksinya untuk kerjanya masing-masing. Itulah yang diajarkan di kampus ataupun yang menjadi mahasiswa karena pentingnya itu organisasi. Prestasi apa sih yang udah Abang raih gitu selama ini? Prestasi yang saya raih selama saya berkuliah di Unpad ini, saya pernah juara 2 dalam lomba ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di UINSU pada tahun 2019, juara 1 lomba debat KDMI 2019 juga tingkat Universitas Pembangunan Pancabudi, juara 3 lomba debat ilmu komunikasi ataupun bahasa Indonesia di UINSU pada tahun 2019, dan masih banyak lagi sebenarnya untuk lomba-lomba lain. Lomba debat KDMI Pancabudi pada tahun 2020, yaitu dari tim saya meraih 2 besar perwakilan Sumatera Utara untuk mengikuti lomba debat KDMI nasional pada tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring. Awalnya Abang ikut lomba debat itu pertama kali itu karena apa gitu? Awalnya saya ikut debat itu adalah dorongan organisasi. Saya dulu pada tahun 2017 saya ikut organisasi mahasiswa di segi prestasi akademik. Jadi ada beberapa kualifikasi untuk bisa ikut dalam lomba tersebut. Itulah dorongan saya dan teman-teman saya untuk pertama kali ikut dalam lomba debat nasional yang diselenggarakan di Universitas 11 Maret pada tahun 2017. Abang pernah nggak ngerasa gugup saat mengikuti lomba debat? Kalau soal gugup dalam mengikuti lomba debat, dari pertama awal mula saya ikut debat sampai sekarang pun pasti ada rasa gugupnya. Jadi rasa gugup itu adalah ketika kita berpikir bahwasanya itu menjadi beban. Jangan ketika kita ingin debat itu sebuah beban, tapi sebuah hobi yang kita harus laksanakan. Jadi anggap aja audiens ataupun lawan debat itu seperti teman kita berbicara. Jadi itulah yang menghilangkan rasa gugup saya untuk bisa mengikuti lomba-lomba debat. Sampai dengan sekarang, itulah saya yang terapkan untuk bisa menghilangkan rasa gugup tersebut. Apakah Abang udah puas dengan prestasi yang Abang raih atau masih ada penghargaan yang ingin Abang capai lagi sekarang ini? Untuk saat ini saya belum pernah puas untuk bisa meraih prestasi. Karena saya akan lebih puas ketika saya melakukan perubahan ekonomi terhadap Indonesia. Jadi saya basicnya dari ekonomi, saya juga ingin berkecimpung menjadi contoh salah satu yang menjadi Menteri Keuangan ataupun menjadi ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Itulah ingin saya pada saat ini untuk bisa di masa depan yang akan datang. Dari semua prestasi dan penghargaan yang Abang dapat itu, mana sih yang paling berkesan bagi Abang? Untuk paling berkesan itu adalah kami berhasil membawa nama Sumatera Utara ke tingkat nasional di KDMI Nasional 2020. Jadi setiap wilayah itu kan ada seleksinya. Setiap wilayah itu punya beberapa universitas maupun negeri ataupun swasta gitu. Jadi Pancabudi dan UNSU lah yang mewakili Sumatera Utara untuk bisa berkesempatan berkompetisi di KDMI Nasional 2020. Jadi itulah prestasi yang saya banggakan. Apa sih motivasi itu?
Motivasi dalam saya meraih prestasi itu sebenarnya itu untuk membuktikan kepada teman-teman saya bahwasanya ini saya bisa. Saya ceritakan dulu selama saya SMK gitu. Selama saya SMK ataupun SD dari SMK itu tidak pernah yang namanya menjuarai ataupun contohnya kecil menjuarai juara kelas gitu. Saya tidak pernah dalam menjuarai itu. Jadi bisa disebutkan dulu saya adalah siswa yang bodoh. Ya, jadi saya mau merubah mindset teman-teman saya untuk bisa berprestasi karena eksistensi seorang pemuda bukan dilihat dari seberapa buruk masa lalunya, tapi dilihat sebagaimana ia merancang masa depannya. Jadi itulah motivasi awal saya untuk saya bisa mengikuti lomba agar saya juga bisa dipandang teman-teman saya tinggi. Bukan manusia bodoh, tapi manusia bodoh yang berhak untuk bisa meraih prestasi-prestasi. Jadi motivasi saya untuk meraih prestasi yang membuktikan kepada keluarga, teman-teman saya bahwasanya saya ini sebenarnya tidak bodoh, tapi dulu saya adalah seorang yang pemalas gitu. Siapa yang menginspirasi dan menjadi peran penting di kehidupan Abang? Ada satu sosok yang menginspirasi saya sampai sekarang. Yang pertama itu adalah orang tua. Nah, yang kedua untuk kehidupan. Bagaimana kerasnya kehidupan itu adalah sosok inspirasi saya itu adalah orang tua. Dalam masa kuliah ini, saya terinspirasi satu tokoh, yaitu Valdo Maldini. Beliau public speakingnya bagus, cara debatnya juga bagus. Beliau juga S1-nya jurusan ekonomi di Universitas Indonesia. Jadi, dia yang menjadi sosok saya dalam kuliah ini, bagaimana bisa menjadikan inspirasi agar bisa mengikuti jejak beliau gitu. Sukses di mata Abang tuh kayak gimana gitu? Menurut Abang apa sukses? Saya mendefinisikan sukses itu dari ketika kita melakukan kegagalan dan kita berhasil melewatinya. Jadi kegagalan yang sesungguhnya adalah kegagalan yang dimana mereka tidak berani untuk mencoba. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya mereka yang berani mencoba tetapi gagal, itulah kesuksesan yang sesungguhnya menurut saya. Apa mimpi Abang yang belum tercapai sampai saat ini? Mimpi saya yang belum kesampaian pada saat ini, saya ingin melanjutkan studi saya sampai dengan S3. Mungkin dari prestasi-prestasi yang saya raih, itulah menjadi CV saya, bekal saya untuk bisa meraih beasiswa S2 maupun S3. Apa sih tantangan atau halangan terbesar di hidup Abang? Tantangan dan halangan terbesar dalam hidup saya adalah saya sendiri. Rasa kemalasan itu menjadi tantangan terbesar saya untuk bisa meraih cita-cita saya. Adalah rasa malas. Ketika kita malas, pasti semua cita-cita yang kita impikan akan terkubur kalau kita malas. Itulah menjadi tantangan terbesar saya yang saat ini saya hadapi. Untuk Sobat Unpap semuanya, jangan pernah patah semangat untuk bisa meraih prestasi walaupun dalam hal yang terburuk kalian pada saat ini gitu. Karena ada saya baca kutipan ataupun kalimat yang berbunyi, eksistensi seorang pemuda bukan dilihat dari seberapa buruk masa lalunya, tapi dilihat sebagaimana ia merancang masa depannya. Saya Muhammad Rimba Ferdianto, ini Orasi, obrolan menginspirasi.